Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Abdullah di Lab PKR Sungai Ciliwung. Kali ini kita akan membahas mengenai materi perbaikan engine management system. Ya. Jadi untuk perbaikan engine management system kita nanti akan menggunakan unit yang tipenya terbuka FI. Ya. Bahan yang diperlukan ada buku manual, yaitu dari kita engine, kemudian ada multimeter, kemudian kita menggunakan buku kerja untuk menguji dari hasil pemeriksaan kita. Yang pertama yang nanti kita ukur adalah WTS. Oke, bisa kita tunjukkan untuk spek dari WTS ini. Water temperature sensor ya. Jadi kita nanti akan mengukur 5 sensor maupun aktuator. Yang pertama WTS atau water temperature sensor, IAT, intake air temperature, MAP, manifold air pressure, PPS, throttle position sensor, dan terakhir adalah injektor. Dan hasil pemeriksaan nanti kita akan tulis di sini, kemudian dibandingkan dengan standar. Nah, apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan standar, maka di sini ditulis perbaikannya, apakah diganti atau diperbaiki. Kemudian untuk menulis standar ini kita harus mempunyai manual book seperti ini. Ya, manual book. Kemudian kita tuliskan di buku kerja seperti ini. Oke, kita langsung saja cara pemeriksaan sensor WTS atau water temperature sensor. Sebelumnya kita cek dulu di buku manual standar dari WTS. Ini water temperature sensor, standarnya di sini adalah pada suhu 20 derajat WTS mempunyai tahanan 2 kilo ohm. Jadi pada suhu ruang seperti ini sesuai dengan kurva yang ada di manual book itu nilainya adalah 2 kilo ohm. Kita cek apakah sesuai dengan standar atau tidak. Oke. Sebelumnya ya, sebelum kita gunakan multi harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kita tempelkan jarumnya. Nah, ini masih lebih sedikit dari angka 0, kita kalibrasi sampai benar-benar menuju ke angka 0. Nah, kalau sudah sesuai, kita bisa lanjut ke pengukuran. Water temperature sensor, ini sensor dari water temperature sensor. Ini fungsinya untuk mendeteksi suhu air yang masuk ke dalam engine. Jadi suhu air ini dideteksi oleh yang namanya WTS sebagai input pada itu apakah mesin itu masih keadaan dingin atau tidak. Sehingga kalau untuk keadaan dingin otomatis nanti itu akan memberikan sinyal bahwa di sini mesin masih dingin dan akan memberikan injektor untuk menyemburkan bahan bakar yang lebih banyak. Ya, ini hasilnya 1,5 hampir 1,8 kilo ohm ya. Jadi hasilnya sudah sesuai. Hasil pemeriksaan 1,8 kilo ohm. Nah, ini ya masih dalam batas standar, yaitu standarnya tadi adalah 2 kilo ohm, berarti masih bagus. Kemudian IAT, intake air temperature.
Oke, di sini di IAT hampir sama pada suhu 20 derajat. Dia standarnya adalah 2 kilo ohm. Kemudian ini sensor dari IAT, ngecek air temperatur. Kita lepas soketnya. Oke. Ya, sudah kelihatan hasilnya 2 kilo ohm, berarti ya sudah sama atau sesuai dengan standar. Berikutnya adalah vacuum sensor atau MAP, manifold absolute pressure. Di sini kita menggunakan satuan volt karena nanti untuk inputnya adalah 4,75 sampai 5 volt lebih dahulu. Kemudian ini yang namanya vacuum sensor atau MAP, manifold absolute pressure. Ini digunakan untuk mengukur dari kevakuman. Kita ukur dulu input tegangan yang masuk ke sensor MAP. Sorry. Oke, kita cek ya tegangan yang masuk ke sensor vacuum sensor harus di antara 4,75 sampai 5. Nah, ini sudah menunjukkan angka 5 volt, 4,75 volt. Ini angkanya di antara 4 sampai 5 volt. Terus yang berikutnya T4 ya, nomor 4 TPS throttle position sensor. Throttle position sensor itu untuk mengatur dari sudut buka posisi throttle atau katup. Kita lihat untuk di speknya pada 0 mili itu tahanannya 0,2 sampai 5,7 kilo ohm. Artinya pada posisi tertutup penuh TPS itu mempunyai tahanan 0,2 sampai 5,7. Kemudian pada kondisi full open atau terbuka penuh tahanannya menjadi 2 sampai 10 kilo ohm. Oke, kita lihat di buku manualnya di sini. Pada throttle position sensor atau pada TPS ini pada buku manualnya kondisi 0 mili atau tertutup penuh antara terminal VDA dan E2 resistannya adalah 0,2 sampai 5,7 kilo ohm. Kemudian pada throttle terbuka penuh antara terminal VDA dan E2 itu tahanannya 2 sampai 10,2 kilo ohm. Oke, kita cek apakah sudah sesuai dengan tahanannya atau belum. Kita cek lagi. Nah, sudah pas. TPS throttle position sensor untuk mendeteksi sudut pembukaan posisi katup gas. Jadi di buku manual tadi pada tertutup penuh kita cek berapa kilo ohm. Ini posisi tertutup penuh ya, 2 kilo ohm. Kemudian pada antara terminal VDA dan E2 buka apa anaknya Pak gak biasa ya, akan semakin turun sampai ke 0,8 kilo ohm. Udah. Oke.
Pada tertutup penuh ini tadi 2 kilo ohm, kemudian pada full open itu menjadi 0,8 kilo ohm. 13,2 sampai 14,2 ohm injektor. Kita cek injektor halaman 15. Nah, untuk injektor tahanannya adalah 13,5 sampai 14,2 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Kita cek tahanan dari injektor satuannya 1 kali. Ini harus di setting ke 0 dulu, kalibrasi. Oke. Terus kita lepas soket dari injektor di sini. Kita cari yang mudah untuk dilepas. Oke. Terus kita cek terminal. Untuk terminalnya tidak masalah dibolak-balik ya, karena ini tahanan. Ya. Pas ya, Pak. Ya, untuk tahanan dari injektor kita lihat di situ terbaca sekitar 15 ohm. Ya, jarumnya menunjukkan angka 15 ohm. Jadi sudah sesuai dengan standar. Standar tadi antara 12 sampai 14,7 ohm. Ini hasilnya tadi 15 ohm. Nah, sudah mendekati dari standar yang maksimal adalah 14,2, sedangkan hasil pemeriksaan adalah 15 ohm. Oke, itu saja dari saya untuk cara pemeriksaan perbaikan engine management system, yaitu kita tadi telah memeriksa sensor maupun aktuator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.